kan nggak sebut nama Satya, ada yang beli itu admin judi online. Oh, admin judi online. Dia curhat gitu loh. Admin judi online beli kain kafan ini, baju terakhir. Dia ngelihat konten itu dan dia bilang, "Allah ampuni nggak ya dosa-dosa saya." Tapi dia udah selesai judi online-nya. Dia udah bentar lagi dia bingung. Dia belum riset. Tapi minimal ini baju udah zikrul maut. Tapi minimal dia taruh gitu ya sambil dia ngadmin. Wow, dia jadi bimbang. Harus bentar lagi. Masih sebulan 2 bulan lagi gimana nih gitu. Iya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Shadaqallahul adzim. Kawan-kawan sekalian, The Living Ayat Muslim Entrepreneur Podcast, jumpa lagi ya. Kita tayang setiap Sabtu di channel kesayangan kita, Quranic Insight for Entrepreneur. Hari ini kita akan bawa yang lagi viral di sosial media. Kenapa? Karena dia jual sesuatu yang benar-benar unbelievable. Dia ngejual, mengemas, nge-branding sesuatu yang sebetulnya produk yang pasti kita pakai. Apa itu? Kain kafan. Ini dia owner bajuterakhir.com. Bang Hakim, Kang Hakim. Gue milih apa? Kang Hakim ya? Ya, Kang Hakim aja. Masya Allah. Bang Hakim, Masya Allah. Bajuterakhir.com. Jual kain kafan. Gimana kok kepikiran jual kain kafan ini? Sebenarnya awalnya karena jalan-jalan, kemudian ngelewat makamnya almarhum Eril. Oh, putra dari Gubernur Jabar, ya, Pak Ridwan Kamil. Melihat ini, sebetulnya satu hari sebelumnya kita lagi bahas lagi beres ngaji, kemudian ada tuh ayat yang bahas di surga itu nanti di bawahnya mengalir sungai-sungai kan gitu, Sat. Oh iya. Tajri minta tial anhar. Betul. Jadi habis ngaji, tajri minta tial kebayang langsung Eril. Langsung googling tuh, googling. Kemudian ngelihat ceritanya gitu kan, kronologinya sampai nemu satu statementnya Kang Emil pas almarhum ditemukan. Wah, di situ sedih banget ngerasain kalau ya saya ada di posisi beliau seperti apa gitu. Besoknya jalan-jalan itu jarang banget jalan-jalan naik motor, jalan-jalan ke Pangalengan. Kemudian ngelewatin ini tempat apa? Itu di luar rencana Anda juga? Di luar rencana gitu. Kemudian ternyata makamnya almarhum Eril. Kemudian pas pulangnya mampir, video di situ saya mikir, Masya Allah, orang mau wisata jadi wisata religi gitu kan, jadi inget mati gitu loh. Memang indah pemandangannya, tapi wah ini kayaknya menarik nih. Gimana caranya jadi wasilah orang ingat mati. Nah dari situlah cikal bakalnya. Jadi wasilah ingat orang mati. Baik, kalau gitu kita ingatkan terus gitu ya. Ya kalau almarhum Eril kan kalau sudah meninggal, jadi bisa jadi contoh baik gitu. Nah kita nih gimana cara jadi wasilah orang ingat. Nah akhirnya jualan itu kain kafan. Jualan kain kafan. Baju terakhir. Tapi sebetulnya sebelum jualan kain kafan ada bisnis kan ya? Oh iya. Ya, ada kan. Saya ini juga muridnya. Loh enggak, kan pemirsa belum tahu. Jadi yang bisnis maklun makanan itu ya. Ya, dulunya lebih ke makanan, Sat. Dulunya lebih makanan. Mungkin kalau teman-teman penasaran, kita buka dulu ya. Buka dulu Instagram. Nah, ini Instagram Baju Terakhir Official ya. Ya. Baju Terakhir, saya belum follow nih. Oh, follow dong, Masya Allah. Baju Terakhir Official ini yang menarik dari, pertama kita lihat produknya dulu ya. Nah, ini produknya ya. Sebentar lagi. Nah, gimana untuk puasa kamu? Jadi dia di dalam tas gitu ya. Betul. Sama teman yang sempat punya masalah. Isinya adalah kain kafan ya. Kain kafan. Masya Allah. Ini sampai. Jadi kan biasanya begitu. Memang itu di kalangan kaum muslimin memang para alim ulama seperti kita tahu almarhum Arifin Ilham, guru kita Kiai Arifin, itu memang kalau sholat malam tuh meletakkan kain kafannya di samping qiyamulailnya. Memang sebuah sunnah yang harusnya kita persiapkan gitu ya. Dan Anda memfasilitasi ya gitu. Nggak kesulitan jual begini. Ini ada yang menarik dari Ibu Aisyah Dahlan ya. Tapi gimana gitu ya? Gampang sulit. Mau kita akan coba. Langsung perasaannya tuh yang sedih, tapi gimana? Ibu Aisyah Dahlan ya. Karena mau nggak mau kita akan pakai baju terakhir ini. Baju terakhir. Kapan
Maka kalau menurut aku ya, saya juga udah lakukan ini, mempersiapkan baju terakhir ini, taruh di rumah. Taruh di dan kasih rumah. ke anak, ini baju terakhir ibu ya, supaya kalau satu waktu nanti kita nggak tahu umur kita kapan, Ya Allah. ya anak-anak udah tahu, oh ini dia baju terakhirnya ibu. Ya, makanya buat teman-teman, Ya Allah. karena kata Rasulullah SAW, orang yang cerdas itu atau orang yang berakal itu yang selalu mengingat kematian. Jadi kematian itu bukan yang tabu. Mempersiapkan baju terakhir seperti ini bukan hal yang tabu, malah sangat penting karena kita nggak tahu kapan umur kita ya. Baju Masya Allah. Jadi di stand taruh pocong begini ya, kain kafan begini ya, Dan ini tuh sebetulnya di acara fashion show. acara fashion show. Acara fashion show. Jadi apa? Jadi memang engage gitu ya orang ya tiba-tiba Iya, ya. kebetulan ditawari untuk apa namanya buka stand. Iya, Kebetulan iya, ternyata iya. acaranya acara fashion show untuk baju apa namanya sesi nanti pas bulan Ramadan gitu. Gitu. Jadi apa koleksi bulan puasa nanti. Tapi kan belum tentu kita ketemu puasa saat. Ya Allah. Siapa tahu memang baju ini yang nanti dipakai pas bulan puasa. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Tapi setelah ngejalanin ini apa yang Hakim merasakan? Misalnya ketika ngomong sama market, gimana resistensi kaum muslimin setelah dikampanyein baju terakhir ini? Gimana yang sepengalaman Hakim dan tim? Nah, ini menarik luar biasa, kontroversial. Jadi yang suka banget, Sat. Oh. Jadi bener-bener kayak merasa ya momentum dia dapat ilham gitu. Kayak ada ini kan nggak sebut nama, ada yang beli itu admin judi online. Oh, admin judi Admin online. judi online dia curhat gitu loh. Admin judi online beli kain kafan Iya. ini, baju terakhir. Dia ngelihat konten itu dan dia bilang, Allah ampuni nggak ya dosa-dosa saya. Apa segala Tapi dia udah selesai judi online-nya. Dia udah bentar keluar. lagi dia bingung. Bentar Dia lagi, belum resign. belum. Tapi minimal ini Katanya baju udah sebulan, zikrul 2 maut. bulan lagi katanya. Tapi minimal dia taruh gitu ya sambil dia ngadmin. Wow, Terus dia jadi bimbang harus nih. bentar lagi. Masih sebulan 2 bulan lagi gimana nih gitu. Iya iya. Ada juga saat apa namanya Seru. pengen seru. beliin neneknya Ah. sedang dalam tanda kutip koma di rumah sakit. Belinya hari Sabtu malam, kami kirim cepat. Ternyata Minggu malam sudah nggak ada beliau. Allahumma shalli ala sayyidina. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemarin nih berdasarkan apa saran dari Ustadz juga, ayo bikin kayak begini kan Iya, gitu. iya, Kemarin iya. nyoba saat bikin seperti ini. Kita apa interview apa ya bisa dibilang praktisi pemulasaran jenazah. Dia sudah 17 tahun dari tahun 2007 Iya. memandikan apa segala macam di rumah sakit. Memandikan jenazah, mengkafani dan lain sebagainya. Saat kemarin podcast neneknya kameramen kita saat meninggal dunia. Allahumma shalli ala sayyidina. Jadi benar-benar kayak kita tuh kalau bisnis Tapi udah tayang ini yang wawancara ini. Belum lagi si Dedit ya. Baru kemarin. 2 hari kemarin kita baru tag gitu. Jadi apa ini bisnis yang semakin diperjuangkan semakin ingat mati gitu Sat. Kan kadang kalau kita bisnis jadi lupa Iya, akhirat iya. gitu Sat. Ini menarik nih. Semakin diperjuangkan semakin iya bener. Jadi lagi. ya bagaimanapun orang kalau sudah tiada ahli warisnya membelikan kain kafan. Ya. Tapi ini maksudnya Anda siapkan untuk Hakim siapkan, baju terakhir siapkan ya siapkan untuk diri kamu sendiri gitu kan. Betul. Jadi bisnisnya ada secara industri, tapi kemudian dalam satu langkah yang sama, satu tarikan nafas, dakwah juga dong berarti. Betul Sat. Jadi memang bukan jual kain kafannya sih Sat. Nah ini menarik nih. Bukan Gimana jual kain cerita. kafannya. Karena kalau jual kain kafannya ya biasanya orang merasa butuh kalau sudah uzur. sudah kayaknya bentar lagi deh gitu. Nah ini kan jadi pengingat sebetulnya Sat. Jadi kita pengen wasilah baju terakhir ini orang jadi selalu ingat dan mempersiapkan kematian mereka. Karena ya banyak orang yang sekolah tinggi-tinggi pengen sukses kan gitu ya, pengen masuk perguruan tinggi terbaik, pengen punya karir terbaik. Orang usaha pengen punya perusahaan yang besar dan lain sebagainya. Tapi akhir dari kehidupannya kan sebetulnya kan kematian mereka gitu. Sat. Jadi guru-guru kita ini banyak mengatakan banyak orang yang kemudian merencanakan hidup yang baik tapi tidak pernah merencanakan mati yang baik. Ya, jangan sampai bahkan sampai kain kafan pun kita ngerepotin keluarga, ngerepotin ahli waris, ngerepotin orang. Itu sebetulnya visi dari seorang hakim ya. Betul. Jadi apa ya kalau ditanya siapa yang pengen meninggal dalam keadaan husnul khotimah, mungkin semua orang ngacung Ustaz. Husnul khotimah gitu. Tapi seberapa sudah mempersiapkan mereka rasanya ya kalau ditanya seperti itu mereka
Iya, persiapannya turun gimana? resumnya. Nah, persiapannya gimana dan lain sebagainya. Maka kita akhirnya juga bikin komunitas. Oh, komunitas seru nih. Komunitas. Berarti Anda jualan langsung develop komunitasnya juga. Yes. Boleh cerita nggak komunitasnya apa? Lalu Pada akhirnya ya banyak juga orang punya masalah-masalah kehidupan saat yang kita pelajari karena ya mereka terlalu membingungkan sesuatu yang sebenarnya sudah pasti gitu. Ya bicara rezeki, bicara apa segala macam dan lain-lain gitu. Iya, Sat. iya. Tapi kadang kalau masalah itu tiba-tiba sirna pas mereka ingat mati sebetulnya. Iya, iya, iya. Wah, nanti saya nikahnya gimana ya? Wah, nanti saya usaha saya gimana ya? Ya itu sesuatu yang bakal ditinggal gitu. Tapi kalau mereka ingat iya ya, nggak usah mikirin 2 tahun lagi gimana. Nggak usah nunggu mikirin 14 Februari gimana satu. Jadi kita udah lewat nih mungkin nanti ya. Nah, tapi ini tentang kematian gitu Sat. Jadi apa ya? Ya ini sih yang kita pengen ajak, terus akhirnya bikin komunitas namanya Pra Community. Pra itu PRA, pejuang ridho Allah gitu. Nah, pejuang ridho Allah. Ya, jadi ya pengen ngajak semua orang akhirnya sibuk-sibuk bergerak setiap hari Mencari ridho Allah dalam itu. rangka mencari ridho Allah. Supaya husnul khotimah gitu Betul, ya. Sat. Tapi Kim gini, banyak kan orang yang merasa kalau ingat mati itu jadi lemes. Ah, udah deh nggak usah bisnis lagi. Ah, udah deh nggak usah ngapa-ngapain lagi gitu loh. Ya. Jadi malah ente jualan kain kafan tuh makin ya udah deh nggak usah ngapa-ngapain. Itu gimana tuh mengantisipasinya gitu? Atau di hakim sendiri deh. Ini kan malah jualan kain kafan. iya. Berarti kan Anda nih yang setiap hari ngomong tentang kematian. Tapi saya lihat seorang hakim nih semangat terus, development terus Amin. gitu loh. Itu gimana nyambunginnya antara mati sama semangat hidup gitu? Boleh cerita ke belakang nih Sat? Boleh, Tentang boleh. bisnis gitu ya. Boleh. Jadi dulu awal pengen bisnis itu kita semangatnya pengen cepet nikah Sat. Oke. Lulus Anak SMA. muda seperti biasa lah ya. Lulus SMA kita mikir kalau harus nunggu kuliah 4 tahun apa segala macam kayaknya kelamaan nih nikahnya nih. Iya. Gitu akhirnya kita bisnis dalam rangka pengen bisa cepet nikah. Iya. Salah niat lah intinya. Kemudian sama keluarga besar juga cukup dalam tanda kutip saat itu dibedakan loh. Kok anak yang ini nggak mau kuliah, saya drop out semester 3 saat gitu. Padahal kalau nggak salah bapak Anda dosen. Ya kan itu kan bapak saat. Bapak dosen di kampus ternama, anak drop out. Oke lah, nggak apa-apa. Nah, aduh, jadi ketahuan kan. Nah, saat itu pengen membuktikan keluarga besar, salah niat lagi. Jadi Memang bukan ridho semangat. Allah tapi pembuktian. Betul. Saya pengen buktikan sama Pas iya. pengen bisnis itu pengen nikah semangat luar biasa. Kemudian habis itu pengen buktikan keluarga besar semangatnya luar biasa. Tapi saat sudah nikah, saat sudah ada di titik tertentu, hilang tuh motivasi. Gitu. Jadi anyep katanya. Anyep. Kemudian berpikir, wah sebaik-baik orang bermanfaat buat banyak orang apa segala macam. Oke, kita pengen coba bermanfaat untuk sebanyak-banyaknya orang. Tapi pada akhirnya juga menemui titik di mana kayaknya udah deh, kayaknya mau gimana lagi sih apa segala macam. Sampai akhirnya bicara tentang keberkahan, ya harapannya Allah kasih keberkahan dalam hidup gitu ya. Tentang mindsetnya masih pengen menerima sesuatu gitu. Iya. Pengen Allah tambah kebaikan dan lain sebagainya. Kok pada akhirnya masih tentang saya pengen dapat sesuatu terus gitu loh. Saya pada akhirnya ya memang pada akhirnya puncaknya ya bagaimana jadi hamba gitu kan. Jadi gimana caranya pengen Allah ridho sama apa yang dilakukan. Nah justru itu jadi kayak the ultimate goals yang Oh jadi malah ketika ingat mati, ingat tujuan kepada Allah. betul. Jadi malah semangatnya berlipat-lipat. Semangatnya berlipat-lipat. Jadi kayaknya ujungnya itu gitu loh saat gitu. Karena ya Jadi kalau misalnya cuma karena mau nikah, begitu nikah semangatnya beres. Betul. Mau rumah dapat, semangatnya turun lagi. Mobil dapat, semangatnya turun lagi gitu loh. Jadi begitu ingat mati, wah ini bekal saya belum cukup nih gitu ya. Dan saat melihat istri, melihat perusahaan, melihat rumah, melihat mobil apa segala macam, kita ngelihat juga ada orang yang udah punya semua itu akhirnya meninggal juga saat. Dan itu nggak akan dibawa gitu loh saat. Iya. Jadi saya pada akhirnya mikir ini yang dipersiapkan bekal untuk apa nih gitu loh. Pada akhirnya ya. Jadi bukan mengumpulkan. Betul saat. Ya, alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Mungkin itu ayat yang hidup dalam percakapan kita nih. Iya bermegah-megahan nih selama ini nih. Wah kayaknya terlalu mencintai ini itu apa segala macam gitu Sat. Saya dapat bocoran dari tim intelijen. Wah, Ya, tim intelijen kita namanya bukan Aziz. Jadi tim intelijen kita, Brother Aziz, ini Anda perusahaan maklun besar loh, ya. Ini kita lihat ya. Wah, dapat juga nih. Oh, dapat kita. Apa yang kita nggak dapat kan? Ya, ini makanan yang banyak diminati konsumen saat ini. jadi Anda ngemaklun ini
Ini sebelum ini kalau saya matikan sore ini berarti sebelum baju terakhir ya. Dan sekarang masih jalan ya? Masih Jalan ya manufaktur. Ini kalau boleh cerita apa nih ceritanya? kita pas waktu itu sih sebetulnya kita awalnya juga nggak produksi sendiri saat Iya. kita masih maklum sampai pada akhirnya ada demand yang cukup besar. Produk apa itu? Topoki, Oh, topoki, bakso aci, basreng, makaroni gini-gini ya produknya ya. betul. Lalu kemudian Anda menyuplai pada brand, Anda maklun di belakang ya, makanya manufaktur ya. Betul. Kita lebih ke apa ya sekarang support brand-brand gitu. Ini rasanya bukan pabrik yang saya pernah datang ya. Beda. Itu gudang suatu itu saat. Gudang, ini tempat produksinya. Iya, kita ada di 5 tempat. Masya Allah, tabarakallah. Ini Kim Manufaktur Logistik ya, dan sekarang masih berjalan. Masih berjalan. Seberapa pencapaian produksi yang terbanyak waktu itu yang pernah dicapai? Kelihatan gak ini berada? Oh, saya kurang gedein. Nah, supaya lebih besar. Berapa? Ya juta lah. Juta pieces ya. Nah, ratus ribu pieces, juta pieces. Jadi ini kalau teman-teman mau misalnya punya brand yang seperti ini, topoki, basreng, atau sebetulnya produksi apapun ya, yang sebetulnya goreng-goreng gitu-gitu. Nah ini yang kemudian menarik. Saya pengen gali tuh seorang Hakim. Ini kan udah ya oke lah bisnis naik turun, tapi kan kenapa sampai harus ke kain kafan lagi-lagi gitu, lagi-lagi gitu Kim? Kenapa harus sampai ke kain kafan? Iya sih. Kadang juga bingung juga karena nggak mudah ngajak orang ngeluarin uang 750.000 untuk beli kain kafan. 750.000. Jadi ya kalau ini kan 15.000, 20.000 Iya. gitu. Dan ini kan nggak tahu juga orang yang makainya kapan dan lain-lain. Ya apa ya? Ini ya kalau boleh kita buka ini ya 750.000 produk seperti ini dan memang tidak mudah ya untuk mengedukasinya gitu. Mengedukasinya. Banyak yang juga apa ya tidak setuju gitu, ngapain harus nyiapin kayak gitu ya, kan. Pamali beberapa orang tabu gitu-gitu. Nggak boleh. Saya pengen tapi suami saya nggak boleh gitu. Apa segala macam banyak sih. Ya kalau ditanya kenapa, ya tadi saat pengen jadi wasilah orang ingat dan mempersiapkan kematian gitu. Dan harapannya dengan kita aktif jadi wasilah orang ingat dan mempersiapkan, kitanya juga ingat dan mempersiapkan. Iya. Memang kalau ingat mati itu kan kalau kita masih ada salah sama orang, kita harus minta maaf. Kita ada kewajiban sama orang, beban. Kalau udah mati repot gitu. Harusnya mengingat mati itu begini jadi semangat. Benar. Waktunya terbatas. Nah, itu dia. Waktu terbatas jadi meaningful banget gitu ya. Betul. Jadi jangan sampai menunda nih. Kita nih kan lagi diuji, ujiannya udah mau beres nih waktunya gitu. Kalau kuliah mah kan kalau ini kok nggak lulus kan gitu, pengen cepet diuji, pengen cepet sidang biar cepet lulus gitu kan. Nah, lulusnya mungkin cum laude gitu ya. Ini lulusnya husnul khotimah. Nah, pengen jadi wasilah orang mencita-citakan husnul khotimah gitu kurang lebih. Berarti yang Kim Manufacture tetap jalan lalu melangkah ke sini karena ada panggilan ya. Ada panggilan. Ada calling berarti. Betul, ya. Ada calling itu. Kemarin sempet sih udah ngerasa kayak ini kok ya jualan. Kalau ngeliat di Instagram tuh nggak ada gambar-gambar tadi itu produksi apa gitu di feed Instagram kayaknya bersih gitu. Karena ya cuman jadi wasilah orang bahagia karena produknya yang enak gitu. Cuman sampai di level itu gitu loh. Mungkin ya di tim apa segala. Tapi kalau ini kok kayaknya ada setruman yang berbeda gitu. Akhirnya ya. Jadi terus menerus ada bertumbuh gitu ya. Nah ini kan sampai bisa bikin pabrik manufacture, lalu kemudian bergerak ke baju terakhir.com. Ngawalnya gimana nih awalannya? Lagi-lagi saya bocoran tim intelijen nih. Waduh. Awalannya berarti denger duren ya. Duren. Iya. Ini usia berapa nih ente? Ini 2015. Yang pasti sih perutnya masih tipis itu. Oh iya 2015. Jadi duren frozen. Gimana? Duren frozen. Ini 2015. Berarti kalau memproduksi sendiri atau mau vendor ya berarti ya? Durennya dari Medan tapi kita kemas sendiri ya? Repack lah gitu di Bandung. Gitu. Jadi dagang dari 2010, ini posisi 2015 setelah jualan produk-produk dari Cina apa segala macam, banyak kita dapat momentum tapi banting-banting harga saat. Kalau nggak punya brand kan kita yang termurah yang menang. Makanya Hakim tuh di Bandung juga terkenal Hakim bau duren ya. Iya. Ini waktu ngapain Kim? Wah ini dulu nganvas saat. Jadi nganvas sendiri. Ini kenapa kok pakai pantofel Ustaz? Karena ini tuh lagi hari dimana istri itu wisuda kalau nggak salah. Loh.
Iya. Istri Jadi, wisuda pakai pantofel, Saya datang ke Polban kalau saya begini ya. datang ke Politeknik Bandung, Polban wisuda istri begini. Betul. Dan ini ditanya sama mertua yang sangat peduli tentang pendidikan. Beliau nanya, kamu kapan lulus Kim? Gitu. Akhirnya saya jujur di momen ini, di hari ini. Hakim sebetulnya udah nggak kuliah, Om. Gitu. Gitu. Kasih kan. Calon mertua atau udah jadi mertua waktu itu? Masih calon. Oh, masih calon mertua, Masya Allah. Tapi beliau menerima ya, dengan kejujuran dan keterbukaan itu menerima. Oh, nggak kuliah nggak apa-apa gitu atau harus gitu. dibayar dengan kegigihan. Harus dibayar dengan kegigihan. Oke, balik lagi ke bau duren. Berarti ya oke lah, ini berarti kan sempat dilakukan tapi udah tetap jualan nggak sih sekarang? Masih jualan. Nggak sih, tentu salesnya nggak sebesar, Ya, volumenya nggak sebesar. Tapi pernah berjaya ya. Alhamdulillah. Apa pelajaran seorang hakim ketika berjaya? Konon katanya MM-an ya, waktu berjaya itu. Mukanya udah songong banget. Mukanya udah songong banget. Ini ya the living ayat. Dah cerita dah. Saya izinkan Anda bercerita tentang kesongongan Anda gitu. Gimana? Ya waktu itu mikirnya itu pas usia berapa ya, 20-an lah. 20-an. Ya tadi alhamdulillah penjualan juga bagus saat itu. Merasa gitu loh, wah bisa nih gitu kan, apa segala macam. Sampai pada akhirnya ya baru sekarang ini sebenarnya 2 tahun 3 tahun ini sadar. Kalau dipikir-pikir momen dulu itu ternyata momen terendah dalam hidup seorang hakim sebetulnya. Padahal lagi jaya-jayanya jualan jaya-jayanya. makanan begitu miliaran kan. Betul. Net profit marginnya oke banget gitu. Tapi karena ya waktu itu jadi apa ya, sombong mungkin saatnya bahasa sehari-harinya sombong lah gitu. Sombongnya itu jadi ya seneng banget. Kalau dulu kan kita pakai istilah-istilah gitu saat, jadi ada presiden, ada menteri, ada apa segala macam. Jadi sombongnya kenapa sih waktu itu? Ya kalau orang kan manggil Pak Pres gitu kan. Terus diundang-undang acara apa manggung gitu-gitu ya. Ketemu orang pasti dalam posisi dia bertanya gitu kan. Gimana kok bisa kayak gitu apa segala macam. Kita main jawab. Udah nikah waktu itu? Waktu itu udah nikah? Sebelum nikah. Sesaat sebelum nikah. Ya naik beberapa bulan kemudian habis itu menikah. Ya itu mungkin gara-gara itu papa mertua jadi menerima. Ya harus emang di selling kayak gitu sih. Harus ada kepercayaan diri sih awal-awal sih. Tapi kemudian itu jadi pelajaran hakim yang akhirnya dampaknya menurut hakim itu titik terendah. Hati sombong, songong, tawadunya kurang gitu. Dulu kemana-mana ya belajar, kita nulis, nyatet, kita apa segala macam. Jadi sekarang mungkin pengen dinilai sama orang kan gitu ya, apa segala macam. Jadi ya mungkin nggak bisa jaga hati saat itu. Waktu itu. Dan ternyata disadarinya cukup lama, sempet jatuh juga. Obatnya apa tuh? Jatuh. Biasanya gitu. Jadi sadar dan berubah tuh kalau udah jatuh ya. Obatnya jatuh, iya. Jadi sempet jatuh gitu. Kemudian kalau dipikir-pikir iya ya, dulu kok gitu. Jatuhnya gimana kalau boleh cerita? Ya berulang kali juga saat jatuh. Kita penjualan merosot, overheadnya padahal tinggi. Itu waktu kapan jual merosot duren? Kita kalau dibilang jatuh berapa kali ya, setelah mungkin bisa 3-5 kalian gitu ya. Sempet dulu awal-awal dagang kita nyimpen barang di sales apa yang muter gitu, dia nggak mau balikin barang gitu, kita tagih malah saya diancam dibunuh gitu pernah. Kemudian ya pisah bisnis sama orang di Syirka gitu. Ya, dengar-dengar sempat kerja sama seleb ternama negeri ini gitu ya. Iya, gitu. Pisahan gitu ya. Ya ada pertemuan, ada perpisahan. Ada pertemuan, ada perpisahan. Lagu dangdut. Ya gitu. Jadi sadar karena kemudian jatuh itu. Iya, dan jatuh itu pada akhirnya kita kan mikir gitu, apa yang salah. Apa yang kamu alami begitu jatuh tuh? Harus ngebenerin orang, ngepecatin, atau misalnya mobil yang awalnya ada jadi nggak ada. Perih-perihnya apa tuh Kim waktu kita sempat jual semuanya, jadi kayak mobil kita jual, apa kita jual, pernah akhirnya naik motor lagi apa segala macem. Ya pernah 20 bulan berturut-turut tuh minus terus. Kalau dihitung-hitung mungkin 2 miliaran lah hilang saat itu, cepret. Istri ya, seorang istri ya, Nilam ya kita sebut saja, izin ya nyebut. Gimana Nilam merespon jatuhnya seorang hakim gitu, berepisode-episode, berseri-seri? Itulah apa ya, alhamdulillahnya
Allah bersamai dengan wanita hebat. Ini beberapa bintang tadi muji istrinya mulu. Oh, Nih, ini gitu. takut apa gimana nih? Ya gua nggak provokasi sih ya. Tapi selalu begitu. Tadi juga Bener, di episode sebelumnya Dedi Novianto, Karena Dedi tuh sabar itu. Sat. Dedi tuh di episode yang sebelum ini, 2 episode yang lalu tuh cuma sempat ngasih uang belanja Rp10.000 Oh, sama Dina. Hmm. Tapi Dinanya ngejaga. sabar. Ya maksudnya nggak maki-maki Dedi gitu. Ente nggak kena maki-maki Nilam. Enggak. Sorry ya Nilam. Sorry ya Nilam. Ini Nilam nggak datang tapi gua say sorry aja nih. sesabar itu dari dulu membersamai, naik turun apa segala macem. Jadi ya penting banget ternyata apa. Jadi Nilam kalau jatuh gitu gimana responnya seru, Det? Brother Hakim. Kim, gimana Kim? Serunya karena Dia sabar gitu doang, maksudnya nggak komen nggak apa atau nyemangatin atau ya justru kita berpikir gimana caranya bisa bangkit lagi dan ya berpikir solusi. berpikir solusi dan akhirnya juga melihat ke dalam ini apa yang salah gitu Sat. Dan berulang kali saat dilihat coba kita ronsen gitu ya apakah manajemennya yang tidak baik, Iya, marketingnya yang nggak baik apa segala macam. Pada akhirnya ternyata berulang-ulang kali ternyata kitanya sih yang berantakan. Nilam tuh betul-betul assist you ya. Waktu saya ke pabrik kan Nilam bareng-bareng kerja sama kamu. Ya full ya, dia nggak pernah kerja di luar ya. Dulu pernah di PT Dirgantara Indonesia. Oh, PTDI. Berapa lama ente izinin? Beberapa bulan doang. Ente suruh keluar. Iya, berarti? suruh keluar. Nah, itu heboh sama Ini udah drop out, suami macam apa, istrinya kerja suruh keluar lagi. jadi waktu itu tuh ya Hakim. keluarga tuh juga agak mending satu kerja ya satu usaha jadi biar ada yang jadi ada jagain, backup segala Ini kalau macam. dua-dua Ada petualang satu hal- begini. Ada satu hal yang satu tuh nggak bisa terima Sat. gimana? Jadi kalau mau jalan-jalan weekend kan gara-gara kerja nih jadi bisa jalan-jalan weekend macet semua. Saya selalu marah tuh gara-gara kamu kerja sih jadi kalau jalan-jalan macet. Oh, racun juga jadi suami ya. Ini harusnya kita bisa jalan-jalan hari Rabu nih. Ini kalau merenang jadi cendol. Emang kalau Sabtu Minggu Bandung Masya Allah. Macet luar biasa. Sorry, Nilam S1 atau D3? S1. D4. D4. Kuliah lagi nggak? Enggak. Ini istri punya degree lebih tinggi daripada kamu, gimana tuh? Ngapain saya mendengarkan Hakim? Saya lebih pintar atau gimana? Sejujurnya. Lulusan SMA kan Anda berarti? Nah, ini dibongkar di sini nih, Sat. Sebetulnya saya tuh lulusan S1. Widya Tama. Oh, Unwim. Udah lulus. Udah lulus, tapi nggak banyak orang yang tahu. Oh, enggak wisuda kamu di situ. Wisuda. Wisuda S1 dong berarti. Ya SM. Kalau di sini Muhammad Hakim Alfian Kurniawan SM gitu. Waktu itu UPI dulu atau UPI dulu. Oh, UPI dulu. Baru kamu S1 Unwim. Karena mamah nih pengen Anaknya sarjana. Kamu jangan bahas saya ya. Akhirnya. Kamu jangan tanya saya ya. Akhirnya. Penonton jangan tanya saya lulusan SMA atau sarjana. Berat jawabnya. Sat, justru kalau buat saya ini sudut pandang seorang hakim lebih. Saya tuh sebenarnya cita-citanya seperti Sat Randy. Oh, kamu jangan jadi balik podcast. Kamu di sini tamu. Jangan kamu jadi host saya. Ini kenapa kamu jadi menggali saya? Bener, Sat. Loh, gimana? Adik saya Sat, aduh jadi bongkar-bongkar nih. Tinggal tinggal apa istilahnya? Skripsi di ITB. Drop out. Loh kok saya bilang kok adik dibolehin saya enggak satu dulu kan gitu. Iya, oke. Ya oke, nggak diperpanjang intinya. Bahkan kalau saya pikir ke anak saya sendiri pun pengennya juga nggak kuliah, nggak sekolah, pengennya homeschooling apa segala macam. Karena punya cara berpikir tentang pendidikan. Yang penting sendiri kamu lah. ngerti kehidupan gitu ya. Betul. Ya, saya juga mau gitu. Mamanya nggak boleh. Oke, kawan-kawan sekalian, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Saya lanjut gini Kim. Ada kesadaran kemarin songong, lalu kemudian itu jadi titik balik untuk kemudian sadar dan ya namanya juga bisnis naik turun, lalu kemudian harus reformat dan seterusnya. Tapi setelah sadar itu apa sikap yang menurut Hakim itu menyeruak dari seorang hakim gitu? Setelah sadar, oke lah dari sombong jadi tawadu itu kan umumnya. Tapi apa ada sikap yang berubah secara teknis? Mungkin teman-teman di sini kan pengen belajar gitu. Oke, kalau saya sekarang mau rendah hati secara teknikal apa yang saya harus lakukan itu? Pertama tadi yang sempat dibahas juga tentang niat sebetulnya Sat. Niat yang awalnya dangkal sekali hanya pengen cepat nikah gitu. Kemudian pengen sukses usaha karena pengen membuktikan ke keluarga misalnya. Iya. Kemudian dan lain sebagainya. Tapi ya niat
intinya ya pada akhirnya sampai di titik sekarang ini ya tadi pengen betul-betul apa ya menyiapkan bekal kematian tadi saat pengen cari ridho Allah tadi gitu, niat. Kemudian habis itu apa ya, pas waktu itu tuh bingungnya gini, ada kadang dilema saat kalau kita punya rencana yang luar biasa, kita breakdown gitu ya, wah kita bakal gini. Kadang kita ini bersandar sama rencana kita gitu loh, sama apa yang kita mau lakukan gitu. Tapi giliran kadang juga kalau yakin tok, tapi juga nggak memantaskan diri juga. Harus ada pertengahan memang. Nah itu bagaimana mengkalibrasi itu, gimana caranya bisa seimbang. Nah, jadi itu hakim tuh hari ini menyimbangkan itu, berusaha ke titik tengah. menyimbangkan itu. Jadi perubahannya sekarang ke situ ya. Ya, jadi ya saat yakin kita justru malah sebentar, yakinnya karena apa nih? Yakinnya apakah karena kita punya pabrik yang besar misalnya, yakinnya apakah karena kita. Nah itu sih jadi lebih ke pada akhirnya lebih ke menjaga hati sih, gimana caranya. Atau sekarang jadi lebih mudah dikasih tahu, lebih haunan, lebih rendah hati, itu ya. Jadi lagi lebih mau belajar, lebih mau dengerin. Kalau dibandingkan yang lain-lain mungkin masih tidak lebih baik gitu ya, tapi kalau dibandingkan dulu rasanya songong banget mulai ya. Berubah lah sekarang gitu. Saya langsung aja nih, kita udah 30 menit ngobrol-ngobrol. Saya ngelihat seorang hakim nih lumayan dekat sama Kiai EN. Oh, Masya Allah. Kiai Haji Adi Pratama Larisindo, pengasuh Masjid Ismu Yahya. Siapanya Anda tuh? Kayaknya nempel banget gitu-gitu. Ya, wasilah Ustadz Randy juga. Oh, gitu ya. Waktu itu kita lagi justru pas lagi posisinya di atas. Oh, lagi di atas malah ketemu Kiai EN ya. Pas lagi di atas. Itu apa? Ini Kim Manufacture snack. Setiap hari tuh bilang ke istri, what should I do gitu loh. Apalagi yang harus kita lakukan gitu loh. Kayak hampa aja gitu loh gitu. Kering, padahal lagi naik tuh ya. Apa juta pieces loh ya. Gitu loh. Apa gitu, nanya terus ke tim pun sama nanya gitu. Sampai pada akhirnya pas jumpa beliau bahas tentang Quran kan, lagi makan malam gitu. Kemudian beliau cerita tentang ya terlalu banyak gitu ya perintah-perintah Allah dalam Quran yang belum kita lakukan gitu. Itu kan kayak bumi dan langit. Saya nyari setiap hari apalagi harus dilakuin. Padahal ada 6.236 perintah ayat dalam Allah. Quran. Ya. Kita jangankan melakukan, tahu aja belum gitu loh. Di situlah tiba-tiba patah kayak ya pulang itu dari TSM itu berlinang air mata sama istri. Wah, kita nih sejauh itu sama TSM Quran. Acara hijrah, training hijrah. Saat itu. Oh iya. Iya. Gitu. Pulang kita apa namanya? Ya itu momen hari pertama saat saya join saat itu sebuah komunitas gitu ya. Gitu. Nah, itu ketemu Kiai EN di situ. Di situ. Dan udah ke Ismu Yahya ke Pontianak Anda bolak-balik. Alhamdulillah juga. Jadi nempel dan Anda melihat sebuah inilah peradaban yang kemudian pengen. Apa juga Anda mau membangun yang sama seperti yang KN bangun? Doanya seperti itu. Berapa lama waktu itu di Pontianak kalau boleh tahu? Berapa ya? 3-4 harian mungkin ya. 3-4 harian ya. Baru 2 kali ke sana. Dan ya kayak dapat sebuah model, pengen seperti itu gitu. Jadi apa ya? Ya kemarin sempet juga tuh bimbang tuh antara mau bangun rumah manfaat gitu ya, kita ada yayasan yang pengen diperjuangkan atau bisnis gitu. Nah sebenarnya kayak baju terakhir ini kayak ketemu di tengahnya gitu lah Sat. Iya. Kalau snack kan kayaknya masih jauh banget sama yang begituan gitu ya. Nah di sini ada value, ada nilai-nilai yang pengen kita tanamkan yang gitu searah. Yang searah gitu. Jadi alhamdulillah yang beririsan. Allah kasih titik tengahnya di sini yang beririsan antara dua hal tersebut gitu. Masya Allah tabarakallah. Hakim, untold story deh ya, karena topik kita di Living Ayat ini Masya Allah tabarakallah, ada ratusan juta orang di YouTube, ada ratusan juta kan, ya kan? Yang nonton channel kita wallahu alam ya, ratusan miliaran karena ulang-ulang. Ada ratusan juta user nih di YouTube yang bisa jadi ini panggung tempat di mana Hakim bisa angkat untold story yang menurut Hakim ini saya pengen berbagi ke banyak orang satu fragmen kisah ini. Apa yang mau Anda sharing ke teman-teman? Kalau saya tanya demikian. Satu kisah untold story yang kamu jalanin, yang ini kalian harus tahu nih, pembelajarannya besar bagi saya gitu. Yang teman-teman boleh dengar. Tentang mungkin
baik sangka kali ya Sat ya. Nah, gimana tuh ceritanya? Jadi beberapa kali saat turun dan alhamdulillah Allah kasih izin untuk naik lagi dan lain sebagainya, sebetulnya yang dirubah lebih ke bagaimana menjaga pikiran perasaan ini, merubah itu, dan ya nggak lama setelah itu Allah rubah keadaannya gitu loh Sat. Jadi apa ya, beberapa kali ya saat titik terpuruk apa segala macam dan lain-lain, pertama sadar ini bukan salah siapapun, yang salah kita sendiri. Oke. Gitu. Kemudian yang kedua, bagaimana An-Nisa 79 tuh. oh iya. Ma asabaka min hasanatin faminallah wa ma asabaka min sayatin famin nafsik. Yang baik-baik datang dari Allah, yang buruk datang dari diriku sendiri. Nabi Yunus alaihissalam ditelan nama ikan paus, dia nggak nyalakan pausnya. La ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadz dzalimin. Jadi itu yang kemudian hakim lakukan ketika ada decline dalam bisnis. Betul, Ustaz. Jadi setelah kalau sudah nangis-nangis bareng sama tim, kita menyadari kita lagi apa ya, lagi futur gitu ya, jauh apa segala macam. Nggak tahu tuh, biasanya besoknya langsung Allah kasih. Tapi kan nggak bisa dibuat-buat ya Ustaz ya. Ya, bisa dibuat. Salah gini-gini enggak. Natural aja. Natural Ustaz. Saat biasa sudah mentok, nggak bisa apa-apa lagi, nah kita kembali tuh. Ya Allah, ampun sudah, kita nggak bisa apa segala macam. Tapi benar ya, ketika menyerah, surrender, Yes. aslam, menyerahkan diri, itu terasa banget ya. Betul, Allah kemudian atur dan urus. Betul Ustaz. Gitu. Ada sangka baik, ada keimanan yang terus-menerus dijaga gitu ya. Betul Ustaz. Masya Allah. Itu sih selalu seperti itu. Bahkan kalau kita dalam tanda kutip sok pinter gitu ya, semua diberi. Saya pernah saat jadi yang pas Iya. yang juta pieces itu Allah kasih hadiah gitu ya, Iya. kasih amanah. Kita tuh kondisi kan masih puluhan ribu pieces lah. Kita kumpulin tim. Padahal sumbernya masih terbatas saat itu. Kita tulis 300.000 pieces. Bismillah, kita yakin apa segala macam. Kita breakdown tuh. Itu belum nyampe juta ya? Belum. Tim packing nanti kira-kira berapa, apa segala macam. Kita breakdown apa segala macam. Nanti penjualannya harus gini. Kita bikin mind map apa segala macam. Allah kasih 3 kali lipat lebih daripada apa yang ditargetkan saat. Ya 3 kali lipat ya, hampir sejuta. Dan pas waktu beberapa bulan setelah Allah kasih momentum itu, kita buka lagi mind map. Jadi kita itu penjualannya besar dari salah satu platform. Dan platform tersebut nggak kita tulis di mind map Ya tersebut Allah. gitu. Jadi Di mind map nggak ada. Di mind map nggak ada Sat. Jadi Tapi 300.000-nya ada, 300.000 bahkan bisnisnya lebih. ada. Allah kayak pengen cuma nunjukin ya rencanamu. Aku kasih lebih besar, bahkan bukan pakai caramu gitu. Jadi kayak wah, jelek nangis. Ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Yang beruntung tuh dapat petunjuk. Allahu Akbar. Ya kan, bukan yang pintar. Iya. Gimana kita dapat petunjuk dari Allah aja. Jadi itu kisah pengalaman hakim ya. Betul, Sangka baik, goal direncanakan. Ya episode sebelumnya juga Pak Maulana Akbar Karpet Masjid juga ngomong begitu. Jadi kalau mau berubah ya goalnya apa, berapa, kapan, ya tentuin aja. Namanya juga rencana kan. Betul. Jadi doa. Ya target itu jadi doa. Ya udah jalan ke sana. Jadi kalau meleset ya ada ukurannya gitu loh. Betul. Jadi hakim melakukan itu ya. Betul. Jadi fokus aja memvisualisasikan keadaan yang kita harapkan, baik sangka sama Allah gitu, sambil yang menjaga pikiran perasaan tetap baik sangka apapun yang terjadi walaupun belum ada titik itu dan lain sebagainya gitu. Dan selalu juga apa ya, mungkin ada kaitannya juga, ada yang bilang marketing langit apa segala macam dan lain-lain. Kita cobalah lakukan hal-hal yang di luar. Jadi kalau banyak orang yang nanya dulu Baudelaire naik kenapa, kita bisa jawab gara-gara bagi-bagi kurma gitu. Bau durian bagi-bagi kurma. Jadi bayangin 3 bulan pertama tuh omset cuma 3 juta, 4 juta saat kita mikir udah nih kayak tutup lagi aja nih bisnis gitu. 2 titik sewa tempat, gaji pegawai, omset cuma 4 juta sebulan. Habis itu bulan puasa kita bagi-bagi buka puasa tuh di lampu merah apa segala macam dan lain-lain. Naik tang. Selalu apa ya? Ya pada akhirnya kalau apa ya, fokusnya pengen berbuat baik lah gitu, entah di mana letaknya, nanti Allah kasih hadiahnya di mana gitu. Jadi kayak nggak ada kaitannya gitu loh gitu. Tapi kalau kita bergerak ini dalam rangka meyakini apa yang kita lakukan ini untuk mencapai apa yang kita targetkan, nah biasanya malah nggak ketemu. Tapi kalau boleh nih Kim, saya jadi ngelihat satu celah. Ini kan hakim dari bau duren, terus kemudian ke pabrik manufaktur, lalu kemudian ke baju terakhir mendevelop. Ini kan terasa naik turunnya juga kan, artinya pivot, diversifikasi dan seterusnya.
berganti-ganti atau Anda harus menghadapi situasi market yang berbeda, itu seorang hakim tuh menyikapinya gimana? Bosen, capek, atau memang ini sudah alamiahnya begini? Kan bisa aja orang baper ya, kan dulu saya adalah pejuang duren, sekarang harus jual kain kafan gitu. Seorang hakim tuh gimana gitu mempersepsikan itu gitu, perubahan-perubahan itu? Justru memang karakternya mungkin seperti itu kali Sat ya, karena kalau ini ditesnya katanya insting tuh nggak bisa tahan lama, lompat-lompat katanya gitu. Akhirnya mungkin ada keyakinan yang sama juga. Bahkan membangun persoalan branding sebagai tukang duren saat itu juga butuh waktu. Tapi ternyata lebih lama mengubur itu Sat. Sampai sekarang masih hakim bau duren. Iya, banyak yang orang ketemu gimana duren. Buset, duren udah nggak pernah diurusin gitu kan. Iya. Jadi ternyata ya branding itu sangat melekat gitu. Nguburnya ternyata lebih lama. Akhirnya sempat tuh tidak bersosmed sekian lama dalam rangka ngubur itu tuh. Ngubur si duren tadi. Ngubur si duren tadi. Kalau cuma Dan duren sekarang toh saya munculin lagi hakim kain kafan. Kayaknya lebih catchy nih. Hakim kan, al-hakim kain kafan kayaknya lebih catchy gitu ya. Ya akhirnya itu sih. Jadi kalau ditanya gimana, justru malah ya seneng kesana kemari, banyak apa ya pengalaman baru, dan ya ternyata pada akhirnya sih ngerasainnya ini semua tuh ujian hati gitu loh Sat. Gitu, dijatuhin sejatuh-jatuhnya sama dinaikin senaik-naiknya, ternyata ini tuh tentang bagaimana kita harus merespon kondisi itu gitu loh Sat. Gitu. Apa sekarang target di bajuterakhir.com? Your dream, your vision. Saya nggak nanya lu mau lompat kemana lagi habis ini atau tapi oke. Belum tahu juga. Ya kan namanya kan baju terakhir. Mungkin ini yang terakhir. Maksudnya terakhir Anda develop sampai benar-benar huge gede. Tapi apa your vision tentang bajuterakhir.com ini, tentang komunitas, tentang step yang lagi kamu pijak sekarang gitu? Ya jadi wasilah sebanyak-banyaknya orang untuk apa ya, mencita-citakan husnul khotimah, dan mulai sekarang juga untuk mempersiapkan itu gitu loh gitu. Ini komunitas, masuk komunitas dulu terus beli kain kafannya, atau Anda balik beli kain kafan dulu atau baru di kerangka komunitasnya? Ini memang kita lagi develop bener-bener juga. Mungkin akan dibikin terpisah sih Sat. Jadi nanti kanal untuk masuk si pra community ini tidak hanya dari baju terakhir saja, tapi mungkin juga dari kanal-kanal yang lain gitu Sat. Gitu. Jadi all about husnul khotimah mungkin visinya ya. Ya, tentang mencari doa Allah ya. Enggak tahu tanda-tanda, ya kan kita emang enggak lama, saya enggak akan lebih 100 tahun lah insyaallah gitu ya. Jadi ya kayaknya persiapan terbaik ini deh gitu loh. Dan ya mikirnya juga kalau kan punya dream kemarin pengen bikin kayak Kiai EN kan gitu ya. Pengen bangun peradaban segala macam. Kalau ngerjainnya sendiri kan sempet juga satu dulu mikir wah ini dari perusahaan bisa nih. Malah Allah ingetin juga. Akhirnya perusahaan malah drop lagi. Oh, mungkin Allah pengen kita jaga hati jangan sampai mikir itu bisa terbangun gara-gara perusahaan gitu. Akhirnya ya saya mikir kalau kita punya komunitas ini kan ngerjain ini bisa keroyokan gitu lah. Harapannya seperti apa itu. Mungkin setelah jual kain kafan sama makamnya sekalian atau sama ini sekalian. Insyaallah pelatihan talqinnya sekalian. Ya, barangkali ada yang punya tanah-tanah besar. Tapi all about zikrul maut itu ya. Betul, Sat. Ya, seorang hakim naik turun dan saya ngelihat satu hal ya Kim di antum, walaupun antum ngomong lagi gimana lagi susah atau gimana, saya ngelihat ketenangan di seorang hakim. Terus ndak ada gurat kesedihan di wajah hakim gitu. Maksudnya lempeng aja gitu. Hakim itu yang saya kenal apapun yang kemudian dijalanin tuh kayak lempeng aja. Boleh cerita nggak kenapa kok bisa seorang hakim tuh jadi kayak gitu gitu. Ini kan nggak mudah ya, jutaan pieces terus sekarang ratusan ribu, lalu kemudian duren dulu MM-an sekarang turun itu. Tapi saya nggak pernah ngelihat kamu sedih atau baper-baper di sosmed gitu. Itu gimana Kim? Kenapa hakim tuh memutuskan bersikap setenang, sekul itu gitu, walaupun lagi sulit-sulitnya gitu. Kan banyak orang kan pengen dikasihanin gitu. Tapi saya nggak pernah ngerasa dari seorang hakim seperti itu. Kalau masalah ketenangan ya tidak 100% tenang ya. Memang bawaan aja kalem mungkin ya. Ada posisi di mana sebetulnya ya kita bergejolak juga apa segala menggoyang juga gitu kan. Manusiawi ya. Tapi tidak dipublikasi itu ya memang gitu. Jadi orang itu nggak bisa ngelihat kondisi kita seperti apa gitu. Bahkan orang-orang terdekat gitu ya, kawan-kawan gitu. Jadi kadang ya kita juga ya bukannya nggak mau support misalnya nih, bro, nih ada gini. Wah, kita
jangan patahin persepsi dia ke kita juga, dia aja punya prasangka baik sama Oh, kita. jadi kalau misalnya Anda dimintain donasi atau apa segala macam, Anda nggak ngomong gue lagi juga susah nih, gue juga lagi jatuh, Iya, nggak mau maksudnya Anda. pengen menjaga ya, kalau orang saja bisa prasangka baik sama kehidupan kita, masa kita nggak bisa gitu loh. Allahu Akbar. Kalau misalnya kita ngajak Allahu orang-orang untuk Akbar. sama-sama mikir, tuh kasihanin nih, saya lagi berat nih apa segala macam. Akhirnya kayak energinya semua tuh harus mengasihani kita gitu loh, Sat. Nah buat saya itu malah lebih PR lagi untuk membangkitkan itu gitu loh, Sat. Akhirnya ya sudahlah, kalaupun lagi turun, biar saya memperbaiki persepsi dan energi di saya saja gitu. Kalau saya sebar-sebar keluar, wah nanti susah tuh memperbaiki energi yang di luarnya gitu. Itu sih. Orang aja nyangka kita mampu, Betul. gitu kan. Biarkan dia dengan persangkaan positif itu. Betul. Wah, Randy develop nih gitu ya. Uang orang gitu. Wah, si Randy studionya makin bagus, uangnya banyak. Ya, uang orang gitu. Tapi itu amin aja ya. Iya. Ya. Ya, kadang menjaga ekspektasi juga, Sat. Menjaga ekspektasi juga kadang. Aduh, ya Jadi Allah. apa ya? Ya akhirnya berusaha lempeng sih. Oke. Lempeng itu artinya tidak juga banyak menceritakan kebahagiaan juga enggak gitu loh. Tapi juga enggak menceritakan kesedihan. Jadi ya jadi akhirnya kadang orang kalau ngelihat sosial media gitu kan, dulu kan aktif gitu semua di posting gitu loh. Sekarang kayaknya jarang ada isinya juga dalam tanda kutip itu. Kayak Orang- kafan aja sih. Orang nggak bisa nebak lah. Ini orang Iya. lagi seneng atau lagi enggak apa. Itu segala adab macam. muslim sih, kata Nabi Muhammad SAW. Ya, sembunyikan kesusahanmu di manusia dan tunjukkanlah hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Itu salah satu yang itu. Cuman saya ngelihat hidup banget di pribadi kamu gitu kan. Amin. Waktu lagi sesuatu gimana kan gak minta dikasihanin, tetap hadir, tetap fresh gitu. Dan saya juga sebetulnya melihat itu di Nilam. Saya juga melihat itu juga ada di Nilam. Jadi benar ya, maksudnya Anda suami istri itu juga mirip-mirip. Maksudnya nggak banyak drama, kerja dua-duanya. Alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah. Jadi ya sangat-sangat beruntung dibersamai dia. Dan ya Makanya. satu hal sih, ini yang apa ya, saya tuh minta dievaluasi Nilam itu sehari bisa berkali-kali, Sat. Masa? Iya. Jadi Oh, kalau habis Anda kayak nanya? gini nih ya, kalau beliau ikut pasti saya nanya apa nih. Kalau habis meeting pasti nanya, yang gimana yang Mas tadi? Ih, aku kalau kayak gitu nggak bisa. Aku langsung marah. Aku jujur sulit dikasih tahu istriku sendiri. Mohon maaf, Ayang. Ya. Jadi selalu tuh nanya kalau habis bertamu aja, bertamu apa segala macam. Anda tanya, Tanya minta evaluasi. spesifik. Suaranya kekecilan enggak? Tadi posturnya kayak Aduh. gimana? Terus apa segala macam. Anda minta istri evaluasi. Bahkan sekarang bukan hanya istri tapi tim. Karena itu yang ternyata mengikis kesombongan. Baru yang kemarin podcast itu, saat saya nanya ke tim habis habis Anda nanya? saya nanya apa ininya, suara Mas kekecilan. Sorry Arka, saya nggak pernah nanya Arka. Saya tidak pernah bertanya pada tim PH di sini. Terus Studio. suaranya kekecilan, Mas. Kacau. Mas kalah dominan kali. Allahumma sholli ala Agak sayyidina patah Muhammad. juga tuh perasaan. Ah. Waduh. Tapi oke, itu vitamin kita sebetulnya. Putra berapa sama Nilam? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Tapi Nilam jagain rumah tangga juga, domestik, masya Allah ya. Nah, itulah. Masya Allah. Jadi ya, kita bagi-bagi tugas. itu memang you target, maksudnya saya mau spesifikasi istri yang begini terus ketemu Nilam atau begitu, atau sekenanya atau suka nih gitu. Nggak apa-apa ya, jadi kita ke asmara nih. Di ujung-ujung podcast malah jadi podcast pernikahan. Gimana? Jadi sebetulnya beliau tuh dia tuh orang pertama dan terakhir, Sat. Jadi sebelum sama Nilam tuh saya belum sama yang lain gitu. Ya Belum Allah, pernah. cinta Sampai saat pertama ini, Sat. dan Gitu. terakhir. Semoga romantis. selamanya gitu, Sat. Gitu. Nggak, jadi you tuh mendivine. Maksudnya nyari, maksudnya kan Mungkin sebelum nyari kan punya kriteria gitu. Atau begitu atau alami aja nyantol. Alami sih, Allah hadiahi aja gitu. Allah Seperti itu, gitu. hadiahkan. Makanya kawan-kawan di sini. Kenapa? Sebenarnya gini sih, Sat. Kalau Gimana? ceritanya ngedeketinnya lama, Oh. nggak kunjung tertaklukkan. Tapi tidak Kenapa tuh berhenti. dia maksudnya ini Nilam yang mana sih? Biar ente Harusnya kepo. nanya ke dia aja, gitu. Nggak, maksudnya ente deketin terus dia nggak prosesnya respon. lama lah, prosesnya lama ngedeketin, tapi kok belum goyang-goyang juga nih kan gitu kan. Tapi terus berusaha. Ketemu di mana tuh? Ente kan di UPI, dia di Satu sekolah Polban. dulu, satu sekolah. Oh, SMA. Sempat satu sekolah pas SMA. Lama dong sampai kuliah, bertahun-tahun dong PDKT-nya. Iya,
makanya saya tuh pengen cepet nikah karena kayaknya yang ini deh gitu kan. Gitu. Dan tepat ya. Iya, tapi ya Alhamdulillah. prosesnya panjang, sempet tidak direspon juga kan gitu ya. Tapi mungkin ini hadiah karena nggak pantang menyerah aja satu. Hadiah, gambate gitu ya terus. Tapi terasa ya, maksudnya naik turun ini kontribusi Nilam dalam menemani seorang hakim tuh Iya, luar biasa kadang, ya. Kalau lagi kita lagi kondisi di bawah kan, ya kita beberapa kali kalau lagi di posisi Ya, bawah siapa kita lagi yang minta ngomong maaf kan? juga saat ke dia gitu. Ya aku kok nggak bisa jadi yang terbaik apa segala. Terus dia ngomong apa? Emang gitu. Terus dia ngomongnya gimana? Aduh, nah itu rahasia. Aduh. Ya, jadi memang sengaja kita bikin podcast ini nanggung ya. Ini podcast kentang, kena tanggung ya. Hakim, Masya Allah, tabarakallah. Thank you banget. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Hakim, ini sambil kita mana tadi? Saya ada lihat sesuatu Hakim. Nah, ini ya. Wah, Masya Allah, muda mulia ini adalah Sejak 2012 ya. 2012 ya. Ini 2015 Iya, ini ada waktu itu Umar Syanda, Adi Risti Tagor, Peggy Melati Sukma, Masya Allah ya. Islamic Self Business Development Training muda mulia. Ini Hakim udah membersamai kawan-kawan sekalian bersama kita semua. Baik teman-teman sekalian, The Living Ayat, The Muslim Entrepreneur Podcast. Kita belajar dari sosok muda yang luar biasa. Under 30 ya, masih di bawah 30 ya. Alhamdulillah sudah 30. Pas. 30. Pas, masih 30 tahun, masih muda banget gitu ya. Jual duren pernah, drop out juga pernah. Lalu kemudian mimpin pabrik jutaan pieces juga pernah, ke berbagai selebriti juga pernah, dan Masya Allah hari ini jual kain kafan ya. Masya Allah, kita semoga bisa belajar istiqomahnya, persangka baiknya, dan semoga juga teman-teman bisa akses baju terakhir. Di description ada link, ada Shopee Topet di baju terakhir ya, ada tersedia di description. Kawan-kawan juga nanti bisa lihat profile dari baju terakhir ya. Ini memang antara podcast sama jualan sejajarin satu. Thank you. Makasih Hakim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Terima kasih kawan-kawan sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.